Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada ormas keagamaan merupakan titah langsung dari Presiden Joko Widodo. Menurut Bahlil, Presiden Jokowi memberikan perintah ini karena tidak ingin IUP hanya terbatas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tambang besar. Bahlil menilai para tokoh keagamaan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, apalagi mereka mempunyai peran yang penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah. Namun Bahlil menjelaskan bahwa bukan ormas keagamaan langsung yang akan diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Pemerintah akan memberikan izin tersebut kepada badan usaha yang dikelola oleh ormas keagamaan. Bahlil juga menegaskan bahwa IUP untuk ormas ini tidak bisa dipindah tangankan. Maka dari itu, pemerintah nantinya akan membantu ormas yang mendapatkan IUP untuk memiliki partner yang tepat dalam pengelolaan tambang. Adapun ormas yang akan diberikan IUP yakni NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya mulai dari agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Pemerintah memastikan bahwa PT Freeport Indonesia atau PT FI bakal mendapat perpanjangan operasi tambang hingga 2061 atau sampai cadangannya habis. Dengan catatan, Freeport harus membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga baru di Papua. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan smelter di Papua penting sebab lokasi tambang Freeport berada di Papua namun malah pembangunan smelter diimplementasikan di Gresik. Bahlil mengaku tidak mau diatur-atur oleh pihak asing. Oleh sebab itu pemerintah bakal menerbitkan perpanjangan IUPK Freeport hingga tahun 2061 atau umur cadangan habis dengan syarat penambahan saham 10% dan pembangunan smelter baru di Papua. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan PT FI berpeluang mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahaan. Menurut Arifin, pemberian perpanjangan hingga masa umur cadangan habis mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya karena perusahaan telah menggelontorkan dana besar untuk membangun proyek smelter. Meski perpanjangan diberikan hingga umur cadangan habis, pemerintah akan tetap melakukan evaluasi setiap 10 tahun. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2024 tercatat 139 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2024 sebesar 136,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Bank Indonesia, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi nasional yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Harga minyak naik setelah anggota OPEC Plus Arab Saudi dan Rusia mengindikasikan kesiapan untuk memperpanjang perjanjian pengurangan produksi. Selain itu, harga minyak juga didorong oleh ketika penurunan suku bunga di Eropa meningkatkan prospek tindakan serupa oleh The Fed. Harga minyak mentah dunia acuan Brent jelang akhir pekan melesat 1,86% ke 79,89 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara acuan West Texas Intermediate naik 2% ke 75,55 dolar Amerika Serikat per barel. OPEC Plus setuju untuk memperpanjang sebagian besar pengurangan produksi hingga tahun 2025. Dalam pernyataan resminya, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak, Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan OPEC Plus dapat menghentikan sementara atau membatalkan peningkatan produksi sukarela jika mereka memutuskan bahwa pasar tidak cukup kuat. Bank Sentral Eropa atau ECB memberi kejutan
dengan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Hal ini dilakukan justru di tengah kondisi inflasi yang belum benar-benar mendingin. Bank Sentral Eropa memutuskan suku bunga utama berada di level 4,25%, suku bunga fasilitas simpanan menjadi 3,75% dan suku bunga pinjaman marginal menjadi 4,5% yang berlaku per 12 Juni 2024. Presiden ECB Christine Lagarde menyatakan keputusan menurunkan suku bunga sudah bulat meski satu gubernur berpendapat lain. Keputusan Bank Sentral Eropa ini diikuti oleh Bank of Canada telah memangkas suku bunganya pada pekan ini sebesar 25 basis poin ke level 4,75%. Kanada menjadi negara G7 pertama yang melakukan hal tersebut. Tidak hanya Kanada, setidaknya terdapat 5 negara lain yang telah memangkas suku bunganya. Terakhir, Brazil memangkas suku bunganya menjadi 10,5% pada akhir Mei lalu.